Selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan kasus 2, yaitu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut misalnya privat, dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Kali ini pada kasus yang kedua yang akan berperan sebagai tuti atau guru adalah Ibu Novianti. Tuti murid adalah Bapak Marsaid Bujirian. Kepada para pemeran kami persilahkan menampilkan sesuai perannya masing-masing. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Novi. Apakah boleh saya minta waktunya sebentar? Saya ingin mengobrol dengan Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Wah, dengan senang hati. Mari sini Mas Said. Apa yang ingin kamu ceritakan pada Ibu? Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam pelajaran matematika. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Bu. Apakah ada lagi? Saya ingin memperbaiki cara belajar saya, Bu, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Baiklah. Sebelumnya, bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam mata pelajaran matematika tersebut? Saya bingung, Bu. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, Bu, dalam hal pemberian nilai ulangan. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini, Bu. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa bahwa itu tidak adil dengan gurumu membuka les privat tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid, apalagi dari saya. Oh, begitu rupanya. Baik, Ibu mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bolehkah Ibu mengetahui seperti apa bentuk sindiran tersebut? Beliau berkata, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Begitu, Bu. Apa yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya karena tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Bu. Saya merasa tidak nyaman. Saya menjadi berpikir kalau teman-teman saya mendapatkan nilai yang lebih baik karena mengikuti les privat tersebut. Selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu? Saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut. Apa yang kamu tanyakan pada temanmu itu?
Saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Lalu, apa kata temanmu, Marsaid? Mereka bilang mereka bisa lebih paham, Bu, dengan penyelesaian soal-soalnya, karena mereka dilatih dengan berbagai macam jenis soal, dan mereka belajar lagi ketika di rumah dengan contoh soal lainnya. Kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Begini, Bu, sebenarnya saya berencana untuk menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Terus, kenapa kamu tidak lakukan? Saya masih ragu, Bu. Saya takut beliau marah. Apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi beliau? Tidak sih. Kenapa tidak kamu coba? Benar, Bu. Harusnya saya mencoba menemui guru tersebut ya. Nah, bagus. Setelah kamu bertemu guru tersebut, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil. Bagus. Ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Saya suka belajar, Bu. Setiap sore, saya selalu mengulang pembelajaran hari tersebut dan latihan soal. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga suka menonton video tutorial dari YouTube jika tidak ada yang saya pahami. Tetapi akhir-akhir ini semenjak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajanan. Saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan jajanan di pasar malam pada sore hari. Apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu, Nak? Saya rasa berpengaruh, Bu, karena waktu belajar saya berkurang. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Bu. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan? Untuk mengikuti les, saya tidak mungkin, karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tetapi, saya akan meminta bantuan Eka teman saya, Bu. Dia ikut les dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Jadi apa rencana kamu dalam mencapai tujuan tersebut? Ada beberapa, Bu. Yang pertama, saya akan menemui guru matematika tersebut dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Yang kedua, saya ingin mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Yang ketiga, saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan teman saya, Eka. Wah, bagus itu. Ibu sangat suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu ini? Besok pagi saya akan menemui guru tersebut di sekolah, Bu. Selain itu, saya akan belajar lebih giat lagi. Siapa yang ingin kamu minta bantuan menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan Eka teman saya untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar. Nah, itu ide yang tepat kamu lakukan. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama. Luar biasa. Luar biasa. Novi dan Komar Said. Ya, luar biasa. Memang dialognya runtun dan luar biasa, mengekspresikan kejadian nyata, Mbak. Jadi kalau saya sebagai pengamat mungkin harapannya siswa itu dalam tercermin dalam dialog ini ketika ada permasalahan, ada
istilahnya yang mengajar dalam kegiatan pembelajaran, baik dari 1 atau 2 mata pelajaran, diharapkan mau bercerita. Mungkin kalau di SMP kan ada 11 mata pelajaran, Bu. Harapannya kan dengan bercerita ke salah satu atau salah 2 atau mungkin ke wali kelas, itu bisa dapat solusi untuk pembelajaran berikutnya, biar tidak merasa membebani bahwa saya nilainya kecil karena tidak menyadari. Apalagi misalnya menyelenggarakan les tadi, dalam dialog itu saya malah tertarik bahwa seorang siswa menyadari bahwa bisa jadi karena pandemi COVID itu mengurangi waktu belajar dan membantu orang tuanya dalam bekerja, ya menjual jajanan tadi. Jadi dengan kesadaran diri bahwa seorang siswa itu barangkali memang waktunya tersisa, harusnya mungkin belajar 3 jam, jadi bisa jadi belajarnya hanya 1 jam atau 1 jam kan dalam kegiatan tadi. Nah ini sama Bu Novi. Mungkin itu hasil pengamatan saya, dan sesuai dengan model Tirta tadi, tujuannya sampaikan, identifikasinya ada, tentang aksi. Dan mungkin yang tadi yang dari Kuci yang bilang saya akan menemui guru matematika tersebut, itu hasil kesimpulan dari seorang siswa yang sungguh luar biasa dan menarik. Saya akan menemui guru matematika tersebut dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les, dan bertanya apakah itu mempengaruhi saya dan tidak. Itu kan sebuah ketegasan menurut saya. 2, selain itu saya mengkonfirmasikan jawaban tes yang diberikan. Dan ketiga, saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Nah ini kalimat penggalan kalimat yang terakhir. Jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan mereka. Jadi kalau ada kendala, ada yang akan jadi curahan hati bersama siswa. Mungkin itu hasil amatan saya. Ada kasus yang kedua yang tadi diperankan oleh Bu Novi dan Pak Said. Coba.